Jutaan supporter timnas Indonesia takbiran menggema di GBK. Hari ini bikin Malaysia ketakutan. Jakarta, 21 Juli 2025. Langit sore di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno perlahan memudar. Cahaya jingga menyelinap di sela-sela awan, dan hembusan angin membawa aroma semangat yang telah menyatu dengan deru napas jutaan pendukung timnas Indonesia. Hari ini bukan sekadar pertandingan sepak bola. Ini bukan sekadar malam kemenangan. Ini adalah malam yang menjadi saksi sejarah. Jutaan supporter timnas Indonesia berkumpul di GBK dan takbiran menggema dari setiap sudut tribun, menciptakan gelombang getar ke seluruh penjuru ibu kota, dan membuat tim lawan, Malaysia, terdiam dalam ketakutan yang nyata. Sejak pagi, jalanan menuju Senayan sudah mulai dipenuhi lautan merah putih. Mereka datang dari berbagai penjuru negeri, dari Aceh hingga Papua, dari Kalimantan hingga Nusa Tenggara. Ada yang menempuh belasan jam dengan bus, ada yang naik kereta api penuh sesak, bahkan ada yang berjalan kaki dari stasiun terakhir karena kemacetan parah di sekitar kompleks stadion. Mereka semua datang dengan satu tujuan, mendukung Garuda. Stadion berkapasitas lebih dari 80.000 itu hari ini tidak hanya penuh, ia meledak dengan energi. Tak cukup tribun, ratusan ribu supporter lainnya memadati area luar stadion, menyalakan flare, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, dan meneriakkan dukungan tiada henti. GBK menjadi lautan merah. Di udara berkibar bendera raksasa bertuliskan, Garuda di dadaku, takbir di langitku, membentang dari tribun utara hingga selatan. Ketika adzan maghrib berkumandang, keheningan mendadak merambat seperti gelombang. Ribuan, bahkan mungkin jutaan suara yang tadinya bersatu dalam nyanyian dan sorakan tiba-tiba terdiam. Semua mata tertuju ke langit, semua suara tunduk dalam satu lantunan suci. Takbir mulai bergema, perlahan, lalu semakin membesar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari satu sisi stadion ke sisi lainnya, gema takbir menyatu dengan suara drum, dentuman petasan, dan getaran lantai stadion. Suara itu tidak hanya menggema di GBK, tapi merambat ke luar stadion, ke jalan-jalan Jakarta, ke layar televisi yang ditonton jutaan masyarakat di rumah, dan, tentu saja, ke ruang ganti tim Malaysia. Seorang jurnalis olahraga internasional menulis di akun media sosialnya, "I've covered football all over the world, but I've never heard anything like this. Indonesia's GBK is shaking the sky with the vouchers of millions. This is not football, this is spiritual warfare." Pemain-pemain timnas Malaysia, yang awalnya memasuki lapangan dengan senyum percaya diri, mendadak terlihat gugup. Mata mereka liar menatap ke sekeliling. Telinga mereka seperti tidak siap menerima kekuatan suara yang datang bukan hanya dari speaker, tapi dari hati-hati yang penuh cinta kepada tanah air. Seorang pemain belakang Malaysia, dalam wawancara pasca pertandingan, bahkan mengakui, "Kami tidak bisa mendengar instruksi pelatih. Kami tidak bisa mendengar suara kami sendiri. Suara mereka, suara takbir, suara semangat, seperti masuk ke dalam tulang. Itu membuat kami gemetar." Takbir di GBK malam ini bukanlah seremonial. Ia adalah simbol. Simbol kemenangan, keyakinan, dan kebersamaan. Di tengah pertandingan yang penuh tensi, saat skor masih 1-1, justru takbir dari tribunlah yang membakar semangat para pemain Indonesia. Dan pada menit ke-87, saat bola hasil tendangan salto dari Marcelino Ferdinand menghujam gawang Malaysia, stadion pecah. Tidak ada lagi yang duduk, tidak ada lagi yang diam. Allahu Akbar! Garuda A! Indonesia A! Suara-suara itu bersatu, menjadi satu harmoni kemenangan. Tangis haru membasahi wajah para orang tua, anak-anak kecil di pundak ayahnya ikut mengepalkan tangan, dan para pemuda memeluk satu sama lain dalam peluh dan kebanggaan. Malam itu, GBK bukan hanya stadion. Ia adalah masjid raksasa, aula kebanggaan nasional, medan pertempuran, sekaligus pelataran kemenangan. Takbir terus menggema bahkan setelah peluit panjang dibunyikan. Timnas Indonesia menaklukkan Malaysia dengan skor 2-1, tapi lebih dari itu, Indonesia menaklukkan rasa takut, keraguan,
dan kebimbangan. Kita menjadi satu. Dari udara, drone milik televisi nasional menangkap pemandangan spektakuler, lautan manusia yang membentuk pola Garuda raksasa dengan cahaya dari ponsel, menari di tengah malam yang diterangi sorotan stadion. Sementara itu, di langit, kembang api menari-nari seperti mengikuti irama takbir yang tak kunjung padam. Presiden RI, yang hadir langsung di tribun kehormatan, berdiri dan memberikan hormat kepada para pemain dan supporter. Dalam pidato singkatnya di podium stadion, beliau berkata, "Malam ini, kita tidak hanya menang dalam sepak bola, kita menang dalam persatuan. Takbir kalian adalah bukti bahwa Indonesia bisa bersatu, kuat, dan mengguncang dunia." Di media sosial, tagar takbir DIK dan Malaysia Gentar menjadi trending nomor 1 dunia. Warganet dari berbagai negara membagikan video takbir massal di stadion, terkesima dengan semangat dan kedisiplinan para pendukung Indonesia. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai salah satu momen paling ikonik dalam sejarah olahraga Asia Tenggara. Malaysia, mereka pulang dalam senyap. Tidak ada selebrasi, tidak ada senyum. Hanya langkah cepat meninggalkan stadion dan wajah-wajah yang masih terbayang gemuruh malam itu. Seorang pengamat sepak bola dari Kuala Lumpur menulis, "Jika kamu ingin tahu bagaimana kekuatan supporter bisa mengubah permainan, datanglah ke GBK. Tapi bersiaplah, itu bukan hanya suara, itu adalah gelombang spiritual yang bisa menenggelamkanmu." Takbir masih menggema bahkan hingga dini hari. Para supporter tidak ingin pulang. Mereka bertahan, menyanyikan lagu-lagu perjuangan, berdoa bersama, dan bersyukur. Sebab malam ini bukan hanya tentang skor. Malam ini adalah malam di mana jutaan jiwa menyatu dalam semangat Garuda. Dan Malaysia, mereka tahu, mereka akan selalu mengingat malam ini. Malam di mana suara